sholat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, betul enggak sholat lebih baik daripada tidur? Nah, waktu subuh berapa banyak yang datang ke masjid ini? Waktu subuh berapa banyak yang datang ke masjid ini? 2 saf? Ya. Kalau sholat Jumat berapa saf? Penuh. Sampai keluar. Subuh kemana yang di luar itu? Subuhnya kemana? Lalu. Nonton bola sanggup sampai tengah malam. Gol! Ya. Rame kedai kopi. Pakai layar infokus. Layar tancap. Rombongan, yuk nonton bola yuk, nonton bola yuk. Dijemput kawannya. Belikan kacang. Traktir teh telur. Untuk nonton bola. Giliran masuk azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Semuanya bubar. Kemana? Ke masjid. Yang nonton bola tadi ke masjid. Kama bayinya? Lalu. Tuh. Nah, lebih banyak memperturutkan hawa nafsu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah tanpa disangka pula pada malam hari ini ternyata di masjid ini saya bertemu dengan orang kampung saya, tetangga saya, Bapak Ketua. Bapak Ketua ternyata termasuk keluarga dekat bagi saya di Tanjung Sabar. Jadi beliau ini sekampung Juaya Hambo, ya, Wasobok di Siko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi dusana Ambo di rantau maupun di kampung, khususnya kita orang Minang pada umumnya. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas perkara yang paling utama, yaitu tentang Tuhan yang batil selain daripada Allah. Kita selaku orang Islam, disebut kita orang Islam ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan dan dengan kesadaran. Kecuali bagi kita yang Islam sudah keturunan. Jadi kalau kita Islam keturunan tak perlu bersyahadat, karena itu sudah diwakili oleh orang-orang tua kita. Hanya saja kita harus memperdalam ilmu kita, jangan sebatas ilmu kita hanya ilmu keturunan. Berbeda orang Islam yang masuk Islam berdasarkan ilmu yang mereka cari dengan orang yang Islam hanya karena keturunan. Hingga akhirnya banyak yang Islam keturunan ini, mohon maaf, banyak yang Islam keturunan tapi perangainya malah seperti orang Yahudi kadang.
Kenapa? Merasa bangga dengan Islam tapi tak pernah belajar. Dan dia merasa cukup dengan apa yang didapati dari nenek-nenek moyangnya, ya. Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini beberapa Tuhan yang batil. Jangan sampai kita salah memilih Tuhan. Dalam lisan kita ucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya dengan ucapan itu, ya, diingatkan Rasulullah dengan hadisnya yang doa zikir yang sering kita baca ketika kita mengaji dulu terlebih. Apa yang kita baca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Benarkah kita redha Allah sebagai Rabb kita? Benarkah kita redha hanya Allah sebagai Tuhan kita? La ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali hanya Allah semata. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, kita redha Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi dan Rasulullah. Pertanyaannya, benarkah ucapan di lisan kita sesuai dengan hati dan perbuatan kita? Maka pada itu masyaallah muslimin, insyaallah dalam waktu yang sedapat mungkin kita bahas, ya, semampu kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang Tuhan yang batil selain daripada Allah. Bapak sekalian dirahmati Allah, satu perintah yang paling utama dalam kehidupan manusia, saya katakan kehidupan manusia, bukan hanya untuk orang Islam, kehidupan manusia, di mana manusia ini Allah utus para nabi kepada mereka. Bahkan nenek moyang kita adalah seorang nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi semua nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu misi dakwahnya, satu misinya, yaitu Allah tegaskan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-32, ayat yang ke-36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat. Jadi setiap umat itu Allah utus. Apa yang Allah utus? Para nabi. Ya, jadi jangan ada lagi alasan, wah kami tidak beriman karena kami tidak pernah bertemu dengan Nabi. Memang kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ajaran Nabi itu terwariskan sampai kita pada hari ini. Ya. Setiap umat Allah berikan para nabi untuk membimbing mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat, ya, rasulan, para rasul, para utusan untuk menyerukan ani budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita bertuhankan kepada Allah atau bertuhankan kepada taghut. Maknanya apa? Taghut ini berarti Tuhan yang batil. Maka dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256, Allah menegaskan dalam penggalan ayatnya, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang teguh kepada tali buhul, tali genggaman, tali pegangan yang amat kuat yang tidak akan terlepas daripadanya. Maknanya apa? Kalau orang yang kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka niscaya imannya akan kuat, Islamnya akan kuat. Ya. Maka kita tinggal pilih, kita bertuhankan kepada Allah atau bertuhankan kepada taghut. Pertanyaannya, sampai hari ini ada ndak orang Islam yang bertuhankan selain kepada Allah?
Orang Islam. Ada enggak yang bertuhankan kepada selain Allah? Ada? Contohnya, Tuhan siapa yang mereka taati? Hah? Dukun. Lagi? Gembongnya dukun siapa? Yang paling utama sekali syaitan, iblis laknatullah alaih. Ini di dengkotnya nih, gembongnya nih Pak Ibu sekalian, ya. Allah tegaskan dalam surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 60, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian wahai anak cucu Adam, kata Allah, jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Pertanyaannya, adakah orang Islam yang menyembah setan? Ada Pak Ibu? Gimana contohnya? Bukti nyatanya gimana orang yang menyembah setan? Orang Islam yang menyembah setan. Apa contohnya? Simple sekali. Kalau orang Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak, rukun Islam yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan sholat. Kalau dia mengaku beragama Islam hanya bertuhankan kepada Allah, niscaya dia tidak akan pernah meninggalkan sholat sekalipun. Walau nyawa taruhannya. Benar nggak begitu? Sepakat nggak kita kalau sholat hukumnya wajib? Sepakat? Orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Hah? Boleh orang sakit tinggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu karena pantang kena air. Gimana mau bersuci? Tayamum. Sudah tayamum ingin sholat, tidak sanggup berdiri. Duduk. Ternyata duduk tidak sanggup juga. Gimana lagi? Berbaring. Sudah berbaring tak bisa pula mengangkat tangan. Gimana lagi? Dengan isyarat tetap wajib sholat. Yakin? Sepakat? Mau enggak kita dibayar untuk meninggalkan sholat? Dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat. Mau enggak? Yang remaja yakin? Tak mau? Dibayar 50 juta ninggalin sholat. Yakin? Nah, coba yang sekelompok yang pemuda itu ya saya tanya. Siapa yang penuh sholatnya selama sebulan? Tunjuk tangan. Coba yang enggak mau dibayar 50 juta tadi. Siapa? Ada yang penuh sholatnya selama sebulan saja. Selama sebulan belum setahun ini. Ya? Nyaris Pak Ibu. Saya survei di beberapa sekolah. Dari sekian jumlah pelajar siswa dalam satu sekolah. Ada sekolah yang muridnya sekitar 1000-an. Ada yang 700-an. Ada yang 300-an. Saya survei. Dari 1000 siswa yang semuanya mayoritas Islam, dari 1000 siswa ternyata tidak sampai 5 orang yang menjaga sholat. Tidak sampai 5 orang yang menjaga sholat. Pertanyaannya, ketika ada orang Islam tak sholat, siapa Tuhannya? Kalau Tuhannya Allah, pasti dia kerjakan sholat walau sakit tadi itu. Bahkan walau dalam kondisi darurat. Misalkan apa? Bapak Ibu pergi haji umroh. Naik pesawat. Berapa jam? Sekitar 8 jam ya. Ingat, di atas pesawat. Selama 8 jam perjalanan, orang-orang yang pergi umroh sholat tidak? Gimana wudunya? Tayamum. Kalau sempat ke WC, wudunya antri. Berapa banyak yang antri WC pesawat cuman sebegitu, airnya juga sekarat. Ya. Kemudian bagaimana kiblatnya? Apakah harus menghadap kiblat dulu? Tidak. Semuanya sholat. Ya. Ketika umroh, ketika haji, di pesawat sholat. Saya tanya tadi Bapak Ibu sekalian, mau nggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? Tidak mau? Waktu baralek gimana? Bakok galak? Bakok galak? Lain galak yang nampaknya kok? Hah?
Waktu barale, jujur, berapa persen orang Islam, khususnya orang awak, yang sholat waktu barale? Berapa persen? Hah? Loh, katanya nggak mau dibayar ninggalin sholat 50 juta. Hah? 50 juta nggak mau dibayar untuk ninggalin sholat. Pertanyaannya, waktu barale ngeluarkan duit nak? Waktu barale ngeluarin duit nak? Untuk tenda berapa pitihnya? Buat pelaminan berapa? Buat lauk pauknya berapa? Buat organ tunggalnya berapa? Hah? Betul nak? Buat gencunya, calaknya, make upnya, suntiangnya, baju selayarnya berapa juta? Membayar nak? Waktu barale ndak sholat karena rakoh. Hari sehari itu karena rakoh sekeluarga itu. Termasuk ayah induaknya yang mampadian anak daro Jomara Pulai yang ndak sholat. Walau ayah induaknya haji dan umroh setiap tahun. Waktu barale pesta pernikahan, berapa modal pesta pernikahan? Puluhan bahkan sampai ratusan juta. Ketika itu anak daro Jomara Pulai sengaja meninggalkan sholat. Dan orang tuanya tidak mengingatkan anak daro Jomara Pulai untuk sholat. Karena rako sekeluarga. Coba jujur, berapa banyak anak daro Jomara Pulai yang sholat waktu barale? Gayanya nggak mau dibayar 50 juta. Bahkan mengeluarkan duit berjuta-juta mau ninggalkan sholat. Kan andi ya tuh. Andi ya. Kok baso piaman sebenarnya. Kok de ambo baru belajar baso piaman Pak. Sebab ambo kok saya ini lahir besar di Medan sebenarnya. Ya. Setelah gempa 2009 dek mencelek perangai orang kampung itu rasanya ambo harus tinggal di kampung. Ya. Nggak pernah mau caliak di Medan, tak caliak dan mau di kampung. Atau di kampung di Medan tuh Pak Ibu sekalian, banyak diskotik. Tapi diskotik kan dalam ruangan, ya kan? Diskotik Inul Daranista, misalkan, ya. Itu diskotiknya dalam ruangan. Di dalam ruangan tuh mereka mau joget-joget, mau disko-disko, mau peluk-pelukan, mau mabuk-mabukan, mau berjudi, itu dalam ruangan, betul enggak? Tapi di kampung saya, banyak yang protes sama saya, Ustadz, kalau ceramah itu jangan sebut nama-nama kampung. Ambo sengaja menamui kampung saya, ya, biar tedang alo deh orang kampung ambo, ya. Kok di kampung saya diskotik sudah berserak di mana-mana. Di mana diskotik itu? Di mana? Waktu pesta barale. Pentas pakai lampu disko, betul enggak? Kadang malam punya remang-remang, iya enggak? Pakaian artisnya pakai tilakuang. Pakai baju Minang. Pakai suntiang. Bah pakaian artisnya. Semakin malam bah pakaiannya. Tahu enggak bundo kanduang di kampung tuh? Tahu enggak nini mama di kampung tuh? Cilako nini mama di kampung tuh. Bantu tuh pakaian artis satiok barale berulang-ulang. Nini mama cilako. Sampai aus ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bundokan duang sekali. Pertanyaannya, siapa yang mengundang? Atas restu siapa pesta itu? Mohon maaf Pak, bukankah pesta di kampung atas restu nini mama? Betul Pak? Sebelum barale duduk anak nini mama. Manceritoan baa aleknya. Barah bilo harinya. Betul enggak? Setiap barale organ tunggal, bahkan di awal-awal ambo tinggal di kampung, selain organ tunggal orang banyak yang mabuk-mabuk orang sakampuang, betul enggak? Banyak orang Pariaman berang sama ambo, saat jam ungki jutu lagi, sangajo ambo ungki biasa ada orang Piaman tuh.
Laga orang baradai, di mana orang baradai mabuk-mabuk, tahu orang sekampung mabuk-mabuk, di mana polisinya, di mana suatu PPP-nya, di mana dubalangnya, di mana ini mamanya, sama enyak sadonya. Ambo sengaja menyampaikan kok Pak supaya berubah orang kampung, tak berubah jole, memang matilah hatinya tuh. Memang yo, ambo di kampung di dengar orang kampung ceramah ambo kok, tu makanya lari ambo ke Pekanbaru ini yo. Di kampung ambo yang paling sasek, si Erwin sasek tu semua. Awak yang paling sasek. Sebab memang di kampung buat aku, ndak kecil hati ambo jangankan ambo, Nabi Muhammad yo di kampungnya laku ndak, Pak? Nabi Muhammad di kampungnya laku ndak di Makkah? Karena kada pamannya Abu Jahal tu tradisi jahiliyah masih mendarah daging, seakan-akan koro baralik ndak borgen kecil orang beko. Nah, lah bangsa ndak tahu diuntuang, bau utang-utang tu mau undang organ, ndak tahu diuntuang. Lah bangsa organ tunggal bau undang jo tu bau utang-utang tu. Padahal tiap bulannya mau minta BLT tu, tiap bulan minta BLT baralik mengundang organnya. Orang bangsa cilako. Seakan-akan syarat sah barale harus bawa organ orang kampung gini. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Pertanyaannya, ketika barale itu bara banyak anak daro jomara pula yang sholat. Coba buat survei Pak, coba buat sensus. Kau dapat nenek mama di kampung menengah kajian boko. Kalau tidak didengar di kampung, dengar lihat YouTube kau. Coba buat survei. Di antara anak kemenakan yang barale, bara banyak yang sholat. Pasti lebih banyak yang tak sholat. Mengaku orang Minang tuh, nggak tahu diuntuang. Mohon maaf Pak. Ambo selaku orang Minang, malu ambo mencari orang Bantuak tuh, malu awak mengaku orang Minang. Sementara di Medan, tak pernah mencari orang di Medan tu Batak Kristen, tak pernah borgen tunggal baralik sampai malaki subuh, tak pernah mudangat. Tak pernah di Medan orang Batak Kristen basobok jambo bogenceng gonceng juanjiang keluar juanjiang pagi-pagi sore-sore juanjiang jo keluar sauto juanjiang, tak pernah mencari di Medan. Di kampung anda nak orang bogonceng juanjiang, sauto juanjiang lain tak, pagi-pagi keluar juanjiang lain tak. Maghrib keluar juanjiang lain tak? Orang matu. Mau orang Piaman, orang Batu Sangka, orang Bukit Tinggi, Samuel-nya banyak banjiang-banjiang tu. Betul nak Pak? Ustaz di Pekanbaru banyak juga orang banjiangnya, pasti orang Minang. Betul tak? Ustaz di Jambi banyak orang keluar juanjiang, pasti orang Minang. Di Bengkulu Ustaz ada orang berburu juanjiang, pasti orang Minang. Betul nak? BA. Banyak anjing. Itulah BA tadi tu. Ya. Aku Pak, yang pertama tadi. Banyak awak orang Islam bahkan orang Minang yang bertuhankan kepada setan. Kenapa? Tanya tuh sampai kini faktanya banyak yang orang awak meninggal solat. Banyak orang awak solat seminggu sekali. Banyak orang awak solat di lotakana. Betul enggak? Itu yang pertama. Tuhan yang batil adalah iblis, setan, laknatullah. Yang kedua, ya sebenarnya banyak permintaan dalam ceramah-ceramah saya di YouTube itu orang yang berpesan, Ustaz, kalau dapat jangan bahasa Minang lah Ustaz, enggak ngerti kami. Nah, cuman dia awak kau banyak orang Minang lo kadang-kadang ya tebak juga orang bahasa Minang tuh Pak. Ada permintaan di YouTube itu karena yang mendengarkan ceramah saya ini sampai ke Kalimantan, sampai ke Malaysia, ya. Tapi yang bos sengaja pakai bahasa Minang kok supaya lebih masuk kaji kok.
Kan itu, ya. Yang pertama tadi. Yang kedua, apa yang banyak dipertuhankan orang Islam hari ini? Allah jelaskan dalam surat yang ke-45. Surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah berfirman yang artinya, pernahkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Banyak yang orang mempertuhankan hawa nafsu. Berawal daripada iblis yang menggoda kita. Siapa yang mempengaruhi diri kita ini? Hawa nafsu. Yang membuat kita datang ke masjid siapa? Hawa nafsu kita, keinginan kita. Yang membuat kita tidur di rumah siapa? Hawa nafsu, keinginan kita. Yang membuat kita sholat di waktu subuh itu apa? Nafsu kita. Yang membuat kita tidur di waktu sholat siapa? Juga hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mengajak kepada kemaksiatan, hawa nafsu mengajak kepada keburukan, hawa nafsu mengajak kepada kedurhakaan kepada Allah, dan kita turuti bisikan hawa nafsu, maka saat itulah hawa nafsu telah menjadi Tuhan selain daripada Allah. Tadi saya katakan, kalau orang Islam pasti sholat, ya, orang yang bertuhankan kepada Allah pasti sholat. Tetapi kalau ada orang Islam yang sholat kapan maunya, yang pertama pasti bisikan itu datang dari setan dan diiyakan oleh hawa nafsunya. Mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salam, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, betul enggak salat lebih baik daripada tidur? Nah, waktu subuh berapa banyak yang datang ke masjid ini? Waktu subuh berapa banyak yang datang ke masjid ini? 2 saf? Ya. Kalau sholat Jumat berapa saf? Penuh. Sampai keluar. Subuh kemana yang di luar itu? Subuhnya kemana? Lalu nonton bola sanggup sampai tengah malam gol, ya. Rame kedai kopi pakai layar infokus, layar tancap. Rombongan, yuk nonton bola yuk. Dijemput kawannya, belikan kacang, traktir teh telur untuk nonton bola. Giliran masuk azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Semuanya bubar. Kemana? Ke masjid. Yang nonton bola tadi ke masjid. Kemana bayinya? Lalu. Tuh. Nah, lebih banyak memperturunkan hawa nafsu. Anak daro jomara pulai ketika barale suruh solat. Anak daro, solat lagi. Baaka solat awak gincu ko ba? Make up ko ba? Calak ko ba? Suntiang ko ba? Tu tamu katibo tu rentak foto lo ya. Demi gencu namuah tinggal solat. Ndak andi tu. Ndak ele tu. Demi gencu ya Allah Rabbi. Ndak ada artinya Allah ledek gencu dari Tuhan. Ndak ada artinya Allah dek suntiang.
Namuah tinggal sholat. Bayangkan Islam 7 keturunan. Islam 7 keturunan. Orang Minangkabau lo tuh. Semestinya orang Minangkabau orang yang paling soleh di muka bumi kok semestinya. Dek cuman orang Minangkabau yang punya falsafah adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata adat memakai. Semestinya orang Minangkabau kan jadi contoh bagi suku-suku yang lain. Tapi kini banyak orang Minang membawa rabah kini. Tinggal kabau nyole. Tu apa yang ngecek tu bukan ambo tu. Betul Ustaz karehnya ke Ustaz sabui kabau. Nih. Kok ada sebab musababnya bisa ambo menyambut apa tadi menyambut banyak orang Minang bentuk kabau gini bukan itu bukan sekedar nafsu tidak. Allah ada berfirman. Surat Al-A'raf ayat 179 tolong danga-danga ayat kok. Tolong sana ambo yang di masjid kok walaupun yang nonton di YouTube tolong. Jangan kato-kato binatang tuh direkam dari awal tolong simak ceramah ambo kok. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka yang punya hati tidak ada takut meninggalkan sholat. Mereka punya hati tidak ada takut kerjanya bajudi bampok di lapau kopi. Mereka yang punya hati tak takut membuka auratnya. Mereka yang punya hati tak pernah penuh puasa Ramadannya. Ada ayah orang laki orang Minang puasa Ramadan tak pernah panuah. Li orang Minang je tu. Kita dengar kok. Mereka yang punya hati tidak ada takut kepada Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka yang punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Bumi ini tanda kebesaran Allah. Tsunami tanda kebesaran Allah. Gempa bumi tanda kebesaran Allah. Galodo kapatang di Bukit Tinggi tanda kebesaran Allah. Gunung Merapi tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh Pak, hancur negeri tepi laut. Apa yang tinggal? Masjid. Galodo di Bukit Tinggi, Sungai Pua, di bawah kaki Gunung Merapi, hancur rumah orang dek banjir lahar dingin. Yang tinggal? Surau Musaji. Indakkah mengambil pelajaran awak daripada itu? Keciknya orang Minang kok santiang alam takambang jadi guru. Semestinya jadi guru bagi awak. Ba'a kok masuk untuk musibah tu. Rumah-rumah hancur, mustajib tetap tagak kokoh. Maknanya, tidak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah, masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi itu pula yang sekarang banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Banyak masjid megah, mewah, rancak, tapi lengang daripada jamaahnya. Ini setiap Ahad, ini masuk kawasan CFD ya Pak Bia. Car Free Day ya. Kemarin subuh saya ngisi pengajian di Rumbai subuh. Ya, hujan-hujan lebat saya berangkat dari Kartama. Alhamdulillah ada mantel.
Berangkat ke pulang-pulang saya mau lewat Sudirman ini kiranya jalan ditutup karena Car Free Day. Begitu banyak orang yang keluar Car Free Day itu. Sebanyak itu enggak yang pergi ke masjid? Hah? Sebanyak itu enggak yang pergi ke masjid? Sanggup keluar dengan mobil untuk maraton, untuk jogging, Car Free Day. Ada enggak mobil-mobil itu parkir di masjid-masjid? Penuh parkiran. Ya, untuk jalan kaki, naik flyover, jogging-jogging, bapaluh-paluah, sementara di masjid pakai AC. Pakai AC ke masjid dekat dengan rumahnya, ndak telakinya barangkit ke masjid, dekat rumahnya masjid, ndak sanggup dia pergi. Ya. Car Free Day di pala-palanya anak-anak dibawa-bawa sadonya. Ibu sekalian. Punya mata, ndak mengambil pelajaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya telinga tak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa contohnya? Lah jaleh di Mosaji ko Baitul Hikmah ada wirid rutin ya Pak? Ada wirid rutin. Barangkali seminggu. 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali malam. Ya Pak? Seminggu sekali atau sekali sebulan? Sekali sebulan. Sekali sebulan wirid. Laisa rami ko ndak? Hah? Bako indak? Entah. Berarti harus sebulan sekali yang mau kemari kok. Ya. Sebulan sekali ada wirid musaji kok ndak banyak yang tibo. Sebulan sekalinya coba bayangkan. Rumah ledake dengan masjid, bertetangga dengan masjid, terdengar suara azan, dak talaki kakinya melangkah ke musaji, le punya talingonya tuh. Hei tetangga masjid, le batalingo. Lai batalingo. Ada lubangnya nak. Mandang azan basi pakak aja. Mandang azan basi turi aja. Dua safnya solat subuh itu pun yang saf kedua nak panuah tu ya. Betul kan? Betul lah, orang di mana-mana begitu. Coba mana yang lainnya? Mana yang lainnya? Punya telinga enggak? Ya. Tapi kalau datang pengumuman jam 2 malam, barang siapa yang datang ke Masjid Baitul Hikmah jam 2 malam dapat BLT 300.000. Rame nak kira-kira? Jam 2 malam dibagikan BLT, rame nak? BLT 300.000 rame jo tuh. 300.000-nya bayangkan. Padahal kata Rasulullah dalam sholat subuh itu ada satu keutamaan diantaranya. Apa kata Rasulullah? Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Hei, urang yang manggalai ke pasar. Masih kalam harilah tiba di pasar tu Jalan Ahmad Yani tu. Panuah depan gereja tu. Betul nak? Datang subuh azan lagi ke musaji nak. Jangan sama wak jo inang-inang boru tu. Inang boru tu kapia. Ndak kasurau wajarnya kapia. Ikaw wak orang Minang sama jo inang boru. Inang boru nak ke musaji lah. Hah? Abedonya. Malam-malam orang lalok walah jago pai ke pasar. Menggelar galeh. Syukur kalau sholat. Kalau nak sholat. Atau kece Allah. Di ujung ayat Pak. Orang yang tadi punya hati tidak ada takut kepada Allah. Punya mata tidak melihat pelajaran. Alam takambang jadi guru. Punya talingo tidak mendengar. Tidak namuh mendengar. Ya. Lah mendengar masuk telingo kanan. Kalau keluar telingo kiri masih mending. Kau nak masuk telingo kanan. Keluar balik daripada kanan. Keluar balik.
Dek dah banyak makan basi orang awak ko, basi pakak, basi turiak, basi mada. Ya. Orang yang begitu kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak tadi. Contoh Pak, contoh mohon maaf Pak. Ambo mohon maaf bukan ingin menyinggung satu profesi, ndak. Kok contoh juga. Ada kuli bangunan, dapat borongan renovasi masjid, ya, sedang kerja begitu, masuk waktu sholat, ya, sedang kerja manjat-manjat, ngecat dan segala macamnya, masuk waktu sholat, orang azan, Allahu Akbar, apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja, orang sholat, kata mandornya, berhenti kerja, orang sholat. Tapi tukang tuh tidak sholat. Apa kesimpulannya? Tolong simak ya kata mandornya. Berhenti kerja, orang sholat. Tapi tukang tuh tidak sholat. Kesimpulannya apa? Bukan orang tukang tuh. Binatang. Itu kabau itu, binatang ternak. Bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang. Mohon maaf Pak, kok bukan kecil ambo kok Pak. Lebih percaya Pak Gojo kaji ambo ko. Karih bana kaji Ustaz Erin ko, orang tanya Sabah ko, orang Piaman ko, karih bana kajinya ko. Ya. Percaya ndak? Bro sini bro. Sini yang muda-muda tuh. Yang pakai peci putih tuh kemari. Nah, nih calon ustad nih. Nah, calon ustad. Buka surat ke-7. Orang banyak protes di YouTube. Kasa bana kajinya. Kareh bana kajinya. Binatang-binatang aja kajinya. Ya, kini kita dengar dari mana kata binatang itu. Surat ke-7. Coba Al-Araf 179. Ada mic satu lagi, Pak. Terjemahnya saja baca. Terjemahnya saja dibaca. Tapi baca ta'awudz dulu. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Dan mereka memiliki mata, memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Ya, tunggu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kerbau itu hewan ternak enggak? Sapi hewan ternak enggak? Kambing hewan ternak enggak? Jadi kalau ada orang Minang enggak sholat, kabau. Ada orang Minang bampok talok sholat indah, binatang. Anak daro jomara pulai dek gencu tinggal sholat, kabau. Aku kajinya kok Pak. Maka mungkin orang Minang tinggal sholat. Kece awak tadi dibayar 50 juta, nak mau tinggal sholat doh. 50 juta tidak. Dek barale keluar pitih berjuta-juta untuk kena rako, namuah tinggal sholat. Untuk kena rako, dek barale sehari barale kena rako juangnya. Doso gadang dibuat dialek tu ndak sholat. Bajuta orang gaib mencari pitih, mengumpulan pitih, barale sehari narako tampeknya.
Kalau bukan sadu alik ya. Kalau anak daro jo marah pulai ndak solat waktu baralik narako binatang. Kecil Allah bah. Nih. Jadi jangan berang kambuh. Quran ko baka Quran ko. Jangan sebut yang bosase si janggut ko sase ko mah. Kasar na kaji, ba anak kasa lah jadi ayah orang ndak mengerti jo le. Badak kasa kaji bentuk ko lah jadi laki orang ndak mengerti jo le. Islam 7 keturunan ndak mengerti jo le. Bampok di kerajuan solat indah binatang. Mohon maaf, le apa Pak sehat kau nak? Le tensi normal. Dari tensi tinggi nak. Kajang-kajang mana enggak kajang bawa. Iko kaji tensi tinggi kok Pak Ibu. Ya. Untuk orang jajan jantungan ajak pulang gini. Ya. Sebelum snack keluar. Tuh ya, itu binatang Allah sebut tadi. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang le. Jadi kalau ada orang Minang, orang Islam 7 keturunan, sampai hari ini sering meninggalkan sholat lebih buruk daripada binatang lagi. Lebih buruk daripada kabau lagi. Nah ini kita dengar. Surat ayat sebelahnya. 176. 176. Baca terjemahannya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing. Pak, ulang lagi Pak ya. Itu kata anjing perlu dirubah jadi wawaw enggak? Dek orang Minangku ada kata mendaki, kata menurun keceknya. Dek nanti bokini ko ada datu-datu, ada nenek mama. Jadi ada kata yang mendata, kata mendaki, kata menurun harus punya ada pertanyaannya. Ketika Al-Quran menyebut anjing, perlu dirubah enggak kata anjing tuh? Kasabana mah wawaw. Perlu dirubah kata wawaw anjing tuh. Yang mau tahu wawaw tuh huruf waw. Ya. Kita dengar balik sia yang kecil Allah anjing tadi itu. Baca balik. Ya dari awal. Simak betul. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ya. Kalau Allah menghendaki meninggikan derajat kita, Allah pahamkan Al-Quran ini kepada kita. Paham kita Al-Quran. Dia tidak sholat. Nah, kita dengar. Lanjut. Kenapa dia tidak sholat? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan hawa nafsunya yang rendah. Nonton bola talok, sholat indah. Barale bagincu basuntiang talok, sholat indah. Main futsal talok, sholat indah. Jogging kayak Car Free Day talok, kumusaji indah. Hah? Bagadang bampok talok kalapau talok kasurau indah. Tiap hari mesti duduk di lapau. Kalau nak kalapau kajang-kajang tangannya bampok tu. Ya. Kasurau ange-ange tapi duduk di bueknya. Bila ke pulang. Kajinya awaknya disinggungnya nya. Maksud tersinggungnya. Ya. Orang yang begini, apa kata Allah? Ulangi perumpamaannya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Perumpamanya seperti anjing kata Allah. Yang habis waktu untuk urusan dunia, tinggal urusan akhirat anjing. Kasar kaji kok Pak? Hah? Bu, kasar kaji kok? Jadi kalau ada orang Minang padusi kalau rumah nak berjilbab anjing tuh. Kasurau berjilbabnya. Barale berjilbab. Jilbab nak sanggup gadang lo dapat hadiah orang pulang umroh. Sagadang lutuang. Tapi di bawah surah pontong laki ini pada kainnya. Itu anjing tuh. Bodoh kandung sakit utak namanya itu.
Masa orang Minang, padusi Minang Bundong Kandung tak tahu aurat wanita dari ma sampai dima? Mengaku orang Minang tak tahu adai, tak tahu sarak. Sarak mangato. Adai memakai. Jangan balagak mengerti adai kalau tak tahu jo sarak. Di orang Minang kau sebelum cerita adai, jangan sanjung-sanjung adai. Kalau adai itu bertolak belakang jo sarak. Buang adai jahiliyah tu. Masa padusi Minangkabau tak tahu menuntui aurat hukumnya wajib? Sampai kini banyak orang kampung tak berjilbab jolai. Mohon maaf kalau Batak Kristen tak berjilbab mengerti wak Batak Kristen. Korang Minang tak berjilbab. Aksi Allah tadi tu. Sama jawab apa? Itu tadi tu. Apa ngecek tu Pak? Samo Juan Jiang. Bara banyak orang Islam bantu anjiang gini. Mukul rancak tapi hati-hati anjiang karengkang jo perintah Allah. Hah? Kareh gaji kau bu? Tak mengerti jo lah bantu kau gaji. Hah? Banyak yang protes kamu, kareh mana gaji Ustaz? Utang tu yang kareh sebenarnya. Dek takanai bininya, dek takanai anaknya, dek takanai perangainya, kareh mana gaji je. Aduh. Mohon maaf Pak, ambo sengaja kaji bantu, sengaja benar ambo kaji bantu aku. Supaya tak sadar sana-sana awak. Hah? Supaya takana jo kaji baliat takana jo diri awak orang Minang, orang yang baradai. Jangan hilang adai awak. Falsafah tu rancak adai basani jo sarak, sarak basani jo kitabullah, sarak mangatu adik memakai rancak ndak? Bagus tidak? Kok dapat itu betul-betul jadi adat kita, syariat Islam itu jadi adat kita. Jadi adat orang Minangkabau. Tidak ada orang Minangkabau yang tinggal sholat walaupun sakit dia. Betul tak? Tidak ada padusi Minangkabau yang tak berjilbab. Harus mengerti itu orang Minang. Ya. Ando, marja masyarakat muslimin rahmatullahi Allah. Baik, kini kita dengar balik. Yang kareh itu apa yang kareh? Buka surat kedua. Surat Al-Baqarah ayat 74. Ya. Mana keras kaji ini dengan hati kita. Kita simak dulu. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 74. Terjemahannya silahkan. Tolong pemirsa di YouTube ya, mendengar ceramah saya ini dengarkan juga terjemahan Quran ini. Sengaja setiap saya ceramah saya minta Quran dibacakan terjemahannya supaya tidak ada fitnah. Kalau menurut saya keras, saya kasar, tidak beradab, itu dari Quran bukan dari kata saya. Cuman memang tensi saya naik ketika ngaji ini betul. Ya, harus dengan suara begitu. Ya, jangan maka kalau misalnya sebut keras gaji saya, oke, saya perlu nak bahasanya, intonasinya. Maka kalau ada orang Minang yang sholat di Lotakana, bundo kandung tidak berjilbab, itu sama jo anjiang. Apa lu nak kena? Nenek mama alim ulama jadi pandai di orang baralek tibo, mengaji orang ceramah nak tibo. Nenek mama anjiang. Di orang baralek tibonya. Betul enggak? Di orang baralek tibo nenek mama ko. Ketika wirid pengajian lah jadi contoh nenek mama tu. Anjiang. Selalu nak kok gaji kok. Kita dengar balik. Surah Al-Baqarah ayat 7 ampe. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Kenapa? Berulang-ulang berbuat maksiat. Maka setelah itu hatimu akan menjadi keras. Kalau dah solat acok ditinggal akan kareh hati itu.
Lah lamu nak menengah kaji, lamu nak menengah ceramah, lagu Minang aja dengar. Abah, oi abah. Balagu santiang mengaji tapi pelo lidahnya. Di marang baralek disko. Bajilbab lain, ndak tahu malu. Lah gaek di disko yo lain. Ya. Lah keripik tulang lah buruak muko. Bukannya ngik mati. Mujo nak tertilantang mati di pentas tu orang gaek tu. Ya. Ya. Sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu lagi. Umpama aku batu, Pak. Batu, Pak. Ditetesi air setetes-tetes. Gimana batu ini? Berlubang enggak? Bisa pecah enggak? Batu jojoai bisa pecah. Bisa berlubang. Batu kareh. Coba antaan batu jo kepala wak. Mana kareh? Coba survei. Buat eksperimen. Ya. Lah bantu aku kaji ndak coba ubah lagi. Lah disebut binatang, disebut anjing, ndak coba ubah lagi. Ustaz di panjangnya. Ustaz anjing mah. Awak di balainya di panjangnya. Anjing-anjing juga kaji aja. Di balainya kawak. Bahkan kata Allah, hatimu lebih keras daripada batu lagi. Lanjut. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Padahal dari batu-batu itu ada air yang mengalir daripadanya. Maknanya apa? Batu itu Pak kalau di sungai, kan lama-lama kan jadi berbentuk batu itu enggak. Diacok dilaluin air, kan jadi berbentuk batu itu enggak. Begitu batu dengan dilalui air saja bisa berubah bentuknya. Batu aja bisa dirubah dengan air bentuknya. Bayangkan. Lanjut. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Sampai ada yang keluar mata air di batu itu. Ya, umpama batu itu dalam tanah, tertanam di tanah, ya. Ketika pecah batu itu ada air keluar di batu itu. Coba bayangkan. Ya, lanjut. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Simak ini. Ulang balik. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata Pak, batu saja masih takut kepada Allah. Kita belajar dulu batu itu termasuk benda apa? Benda hidup atau benda mati? Kata kita belajar kita dulu batu itu benda mati. Tetapi batu itu ternyata kata Allah nih, ada batu yang meluncur jatuh. Apakah besar batunya dari gunung meluncur jatuh karena apa? Karena takut kepada Allah. Batu saja masih takut kepada Allah. Ini ada orang ya sampai kini tidak takut jo Allah. Digado jo batu jo bangkak kepalanya. Tidak takut jo Allah tuh tidak tahu diuntung anjing. Lah jadi ayah orang solat belutakan ayah anjing. Lah jadi laki orang solat belutakan laki anjing. Baik sekalian. Iko kaji ko sengaja sampean Pak sebab mau cari lah mendarah daging bana perangai-perangai buruak kok di kampung awak ini. Betul enggak? Mohon maaf Pak, no jauh-jauh kadang sanak-sanak dake awak. Betul enggak? Kadang kemenakan awak, kadang kakak awak, kadang adik ada, kadang gaya awak. Betul enggak? Cobalah bayangkan, bakal mungkin. Penyebabnya tuh? Penyebabnya tuh di awak batuhan kepada selain daripada Allah. Sebabnya pula? Sebabnya lah lama awak nak menangah kaji. Lah lama awak lidah kau nak membaca Al-Quran. Kadang induk kok berang kok cari-cari yang keluar muncuang itu. Cari-cari. Tasiali terpelesetnya. Bukan istighfar. Kucing. Kucing. Bayangkan Pak. Lah bantu kau kaji tidak berubah joleh entahlah. Le manusia yang menengah kaji kota hindak. Ya. Baik Ibu sekalian. Ya.
Maka harapan ambo dengan kaji yang kareh kok betul ya. Supaya batu-batu tu bisa pecah. Tapi memang batu bisa pecah, hati orang tak bisa pecah dah. Hati yang lebih kareh daripada batu lagi. Nah harapan ambo, mari kita bersama mempeloan diri awak, keluarga awak, sana awak. Ya. Mohon maaf, bukan ambo ingin membuka aib orang Minangkabau. Dek sayang ambo ke orang Minangkabau, ambo ajak orang Minangkabau sana ambo. Marilah babaliak kita ke surau. Mari babaliak kita buka lah Quran baliak. Jangan menunggu orang meninggal baru buka Quran. Kau ndak di rumah awak meninggal orang baru baca Quran, menamai Quran 3 hari, 7 hari. Hah? Lah selesai 3 hari, simpan balik Quran. Kau abang tua tu kan ancak tiap hari meninggal di rumah tu. Kau nak meninggal di rumah orang, di rumah tu meninggal baca Quran selama 3 hari. Kau nak meninggal? Gak ada baca Quran, kan ancak tiap hari meninggal di rumah tu. Sampai kosong rumah tu. Aku nak meninggal keluarga dipanggil orang surau diimbau, orang anak MDA diimbau, Quran disalang. Hah? Ketika saya cegah, lepas baca Quran awak, nak bakar okeynya lainnya. Coba bayangkan sekalian. Miris awak, semestinya orang Minangku jadi tauladan bagi awak. Ya. Ambo itu tadi alam takambang jadi guru bagi awak. Ambo acok berangkat ke Jakarta jobis kini. Alhamdulillah di Minang ini bis Minangku lah canggih-canggih kini. Ada yang bisa lalu awak di bis tu, ada mesin gus, ada bisa dipijit lo awak di bis tu, ya. Alhamdulillah setiap pergi ke Jakarta pulang balik waktu maghrib waktu subuh lai baranti tu di Musaji. Alhamdulillah. Supirnya sedang panik-panik tengah malam tu awak laloknya ndak lalok. Ah? Baranti di muka Musaji, akhirnya supir jo kernet. Solat. Awak solat, supirnya ndak solat. Supir anjing. Diantanya awak ke surau, di muka surau awak diantanya, ndak tagari dia lah hatinya untuk solat. Coba bayangkan manusia, itu coba bayangkan. Orang Minang tuh Islam 7 keturunan. Itu ndak mengerti juga lah ya Allah. Ba'a menyampaikannya lah Pak Ibu sekalian. Agak orang beko karena kaji beko lari orang pertanyaannya selama kau lari ndak awak menengah kaji lunak tu jamaah jamaah alhamdulillah atau leka surau orang menengah kaji bantu tu leka bawa orang indah juga kadang banyaknya jamaah-jamaah di luar Musaji tu menengah ceramah tu tasingguang kadanya bapasan ke pengurus Pak pengurus gantilah ustaz tu kasar bana, kareh bana, menyinggung orang jo hatinya. Diganti ustaznya lunak-lunak, ndak tiba jonya. Itu. Betul dah, Pak? Lah diganti ustaznya lunak, ndak tiba jonya. Coba bayangkan. Ba yang manusia le bantu itu. Keciknya alun dapat hidayah, contoh. Yo alun dapat hidayah. Pertanyaannya, awak yakin tak rezeki sebelum awak lahir dah ditentukan oleh Allah? Allah sudah tentukan rezeki kita, jodoh kita, maut kita. Betul Pak? Yakin tak? Rezeki sudah diatur Allah, yakin tak? Manga kera jojo lagi. Dulu mengambil di rumah. Rezeki lah diatur Allah mah. Le tibo nasi sorang. Le tibo durian sorang. Le tibo piti sorang. Ya Allah, amun ndak babitih ya Allah. Turunkanlah pitih 100 juta untuk balioto ya Allah. Turun pitih itu. Hah? Ya Allah. Lah lama mau ndak makan jariang ya Allah. Turunkanlah gulai jariang ya Allah. Gulai pangek jariang. Lah teragak bana ya Allah. Turun jaring itu. Bila kan bisa ada jariang? Dicari dulu ke lapau. Baru bersobok. Sedangkan rezeki juga cari baru dapat apa oleh hidayah. Hidayah tu dicari, di mana carinya? Di majlis ilmu, di
Di musaji ko nak hari-hari bampu di mana dapat hidayah? Batu ampun dapatnya. Hari-hari mencip lah jadi ayah orang mencip jual ayah cilako ko. Judi karajonyo bayangkan. Di mana dapat hidayah? Hah? Kau nak hari Jumat nak ke surau? Ditanya orang, lain mah ke surau. Biar dia nampak benar kapi awak je. Seminggu sekali coba nampak batang hidung suraunya. Biar dia nampak benar kapi awak seminggu sekali cukup lah je. Kadang ada orang selama hidup tak pernah ke surau. Sekali surau di muka imam tagaknya. Selama hidup ada orang bantu tu. Selama hidup tak pernah ke surau. Sekali ke surau di muka imam letaknya. Kurang ajar tu. Lihat tahu kasihnya tu. Selama hidup cegak-cegak tak pernah nampak ke surau. Sekali ke surau di muka imam letaknya. Lah jadi mai baru ke surau. Tu dapat hidayah sudah mati. Itu pun dia diangkat orang. Kok mungkin dia gias setengah hidupnya mungkin mau berapa? Ya kesemangat ke surau, ambo kelapau je. Aku. Jadi mohon maaf Pak. Sebantu aku ambo agiah kaji supaya memang sanak-sanak borong Minang yang masih punya hati, ya. Semoga terbuka pintu hatinya. Semoga berfikirnya. Allah sabit binatang tadi bukan kecil ambo, jangan tanduan muku ambo lah gagah bantu aku ni ustaz tanduan. Kok berang bini ambo kok. Tu bini ambo di belakang tu ah. Ya. Jangan tanduan muku ambo kaji ambo kok danga. Kecil Rasulullah undur makola wala tandur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya. Kok dia menceli ambo lah banci seorang dia, si jangwi, si jangwi. Yang mau sampai itu dari Al-Quran indah. Menyimpang dari Quran indah. Ya. Allah sabitkan orang yang cenderung kepada hawa nafsu samo juanjiang bahkan lebih buruk daripada binatang lagi kata Allah tadi. Semoga kiranya kaji ko bisa terpahami. Ambo nandaknya memang kaji ko selesai tuntas kaji awak tentang Tuhan yang batil. Tapi baru dua yang tak sampaian. Yang pertama siapa tadi? Tuhan yang batil tadi? Setan. Yang kedua hawa nafsu. Deklah 9:30 gua. Ambo cameh beko lebih terkantuk-kantuk apa ibu sekalian, ya. Anak-anaknya lah teler di lantang tu. Bantu di Palestina buat celiat tu. Ya. Ya. Sebenarnya kok namuah, ya. Let talak sampai pagi gaji kau. Let talak sampai subuh. Yo mana? Yo mana gua? Ambo nak talak dah. Iko jo cacil lah untuk berentak je lalu makan lagi gua. Mencelek kue legak tu ya. Hilanglah konsentrasi awak. Ya. Ini para jemaah sekalian, insyaallah kita sambung di lain waktu. Kalau kecek pengurus tadi pengajian sebulan sekali, amat tahu sebulan besok amboleh tiba mari lihat. Ya. Kalau sebenarnya sebulan sekali itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian, ya. Mengaji itu kan santapan rohani, nak. Betul enggak? Di dalam tubuh awak bertambah pengajian kali ya. Dalam tubuh awakku ada dua unsur jangan lupa, jasmani dan rohani. Supaya sehat jasmani, atau makan limau, salad bule, segala macam gua. Katupek gulai tunjang. Itu untuk jasmani awak, tapi untuk rohani awak makan pengajian. Itu makanan untuk hati. Al-Quran. Maku acok-acok menengah kaji. Kalau sebulan sekali menengah kaji, coba dibalik makan sebulan sekali. Bah kira-kira. Kok makan sebulan sekali bah kira-kira lagi duit orang jamaah musaji kau dibangkai dari sudah kau, ya. Maknanya apa? Kalau kita mengaji sebulan sekali akan mati rohani kita, mati roh kita apa? Mati roh ini. Iyalah menengah kini kajian kau, yuk sepakat pulang apa kau? Balik perangai balik bantu anjing tadi. Ya kan? Tapi yang mau yakin yang tiba kini nak do tu. Yang tiba kini kau orang pilihan kau insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang tiba-tiba kini kau betul-betul orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ndak sado orang bisa talok menengah kaji. Apabila tahu sianan tibo. Oh Ustaz Erwin kau mah, Ustaz Anji yang kau je. Tapi yang tibo-tibo kau mental-mental baja saudara kau. Lah siap ya. Sebab mau yakin nanti bokin itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah mudahkan kita tunduk patuh taat kepadanya sampai akhir hayat kita. Semoga Allah anugerahkan kepada para istri suami yang soleh. Allah anugerahkan kepada suami istri yang solehah. Allah anugerahkan kepada orang tua anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kiranya di masjid ini kita selalu bersama bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di surganya kita reuni bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.